Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Indah Sari Sitorus dengan NPM 1921143136 dari kelas 6H. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian saya yang berjudul Potensi tanaman pakis sayur atau Diplasmium esculentum sebagai sistem kekebalan tubuh untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil judul ini adalah pakis sayur merupakan sejenis pakis yang biasa dimakan sebagai sayuran oleh penduduk di Asia Tenggara. Tumbuhan ini biasanya hanya dimanfaatkan sebagai sayuran seperti disantan atau ditumis. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui banyaknya kandungan gizi dan manfaat pada pakis. Daun pakis yang berwarna hijau gelap kaya akan beta-karoten. Di dalam tubuh, beta-karoten ini berperan mengatur proses metabolisme di beberapa jaringan tubuh. Selain itu, beta-karoten ini juga mengatur kerja gen-gen yang setia dalam sistem imunitas sehingga dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit, khususnya penyakit infeksi. Daun pakis ini juga kaya akan vitamin C. Salah satu komponen yang terdapat dalam daun pakis adalah flavonoid. Flavonoid ini merupakan kelompok senyawa fenol yang mempunyai peran sebagai antioksidan yang dapat mencegah munculnya penyakit yang ditimbulkan oleh radikal bebas. Adapun manfaat dari daun pakis ini yaitu yang pertama dapat mengatasi anemia, yang kedua meningkatkan kesehatan jantung, yang ketiga menjaga kesehatan mata, yang keempat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang kelima menambah energi, yang keenam sebagai agen antiinflamasi, yang ketujuh atasi gangguan tulang, yang terakhir meningkatkan fungsi pencernaan dan lain sebagainya. Adapun efek samping yang bisa terjadi akibat terlalu banyak mengkonsumsi pakis yaitu menyebabkan kanker perut dan menyebabkan diare. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah daun pakis sayur dapat digunakan sebagai peningkat sistem imunitas tubuh. Kemudian hipotesis yang mendasari penelitian ini adalah ekstrak daun pakis sayur mempunyai potensi sebagai sistem imun. Kemudian rancangan penelitian. Setelah daun pakis sayur dikumpulkan, kemudian daun pakis sayur diekstrak, lalu dilakukan penapisan fitokimia, kemudian dianalisis kromatografi lapis tipis, terakhir dilakukan aktivitas imunomodulator. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Yang pertama dilakukan ekstraksi. Setelah daun pakis sayur dikumpulkan, lalu daun pakis sayur disortasi, kemudian dikeringkan. Setelah itu, simplicia diekstraksi dengan cara dimaserasi dengan pelarut etanol 70% selama 3 kali 24 jam. Setelah dimaserasi, ekstraksi yang diperoleh dipekatkan dengan cara melakukan rotary evaporator pada suhu 40-50 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak dengan berat yang konstan. Kemudian dilakukan penapisan fitokimia. Pada penapisan fitokimia menggunakan cara Farnsworth untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder yang terdapat pada daun pakis sayur. Misalnya senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, steroid, triterpenoid, saponin, dan quinon pada ekstrak. Kemudian dilakukan analisis kromatografi lapis tipis. Analisis kromatografi lapis tipis menggunakan sistem pengembang dengan pelarut kloroform dan etil pada perbandingan 6:4. Kemudian kloroform metanol air dengan perbandingan 7:2:1. Kemudian dilakukan pengamatan kromatogram di bawah sinar ultraviolet pada panjang gelombang 254 sampai 366 nanometer. Sampai penampakan bercak H2SO4 dan AlCl3. Kemudian yang terakhir dilakukan aktivitas imunomodulator. Aktivitas ini menggunakan rumus Federer, di mana menggunakan 30 ekor tikus. 30 ekor tikus ini dibagi menjadi 6 kelompok, masing-masing kelompok 5 ekor tikus.
Kelompok 1 merupakan kelompok normal, ini diberikan suspensi PGA 2%. Kemudian kelompok 2 merupakan kelompok kontrol positif, diberikan Stimunoforte 50 mg per kilogram berat badan dalam suspensi PGA 2%. Kemudian kelompok 3 merupakan kelompok kontrol negatif, diberikan PGA 2%. Kemudian kelompok 4-6 merupakan kelompok uji, ini diberikan suspensi ekstrak etanol daun pakis sayur dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan, 400 mg per kilogram berat badan, dan 800 mg per kilogram berat badan. Kemudian pada hari pertama jam 0 kita lakukan pengambilan darah pada seluruh kelompok tikus. Selama 20 hari ke depan kelompok diberi sediaan uji masing-masing. Pada hari ke-7 dan 14 di jam ke-0 kita lakukan pengambilan darah pada seluruh kelompok, kemudian dilakukan induksi suspensi bakteri Shigella dysentery McFarland 3 terhadap kelompok kontrol positif, negatif, dan uji. Kemudian pada hari ke-8, 9, 15, 16, dan 21 di jam ke-0 kita lakukan lagi pengambilan darah pada seluruh kelompok tikus melalui mata. Sampel darah yang didapat ditampung, kemudian kita masukkan ke dalam vacuum tube yang mengandung K3 ETA sebanyak kurang lebih 0,5 mili. Lalu yang terakhir dilakukan sampel darah, kemudian dihitung leukosit komponennya dengan menggunakan instrumen hematologi analyzer dengan prinsip electrical impedance dan flow cytometry. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.